Selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak kalau napas yang kita tarik setiap hari itu ternyata ada hubungannya sama nasib jiwa kita setelah meninggal? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah model kosmologi yang unik banget yang bilang kalau semua ini dan bahkan seluruh alam semesta diatur oleh satu rasio misterius. Oke, jadi ini dia nih, peta perjalanan kita. Kita mulai dari kode rahasia alam semesta, terus kita lihat gimana kode itu ada di dalam diri kita. Habis itu, kita bakal belajar teknik meditasi khusus buat nyambung ke sana. Dan puncaknya, kita bakal ikutin perjalanan jiwa melintasi galaksi, sampai akhirnya kita bisa nyusun peta realitas yang sama sekali baru. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Rasio misterius alam semesta. Bayangin aja ini tuh kayak semacam sistem operasi kosmik, kode rahasia yang jalan di belakang semua yang kita lihat dan kita alamin. Coba deh bayangin sebentar, gimana kalau semua rahasia terbesar alam semesta, hal-hal yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala selama ini, ternyata kuncinya cuma ada di satu rasio yang super simple. Dan inilah dia angkanya, 1/7 dan 6/7. Jadi, menurut model ini, rasio inilah kuncinya. Kalau kita bayangin ada siklus total 7 bagian. Nah, satu bagian itu satu fase, dan 6 bagian lainnya itu fase pelengkapnya. Ini bukan cuma angka loh ya. Ini tuh ritme dasar dari segala sesuatu. Nah, pertanyaannya, dari mana sih angka 1/7 dan 6/7 ini datangnya? Idenya gini, ada semacam sumber universal, kayak kesadaran kosmik gitu, yang bernapas. Dan ritme nafasnya itu, yaitu tadi, 1/6. Napas kosmik inilah yang jadi pondasi rasio itu dan akhirnya nyelarasin semua tatanan realitas. Oke, dari skala kosmik yang gede banget, sekarang kita coba tarik ke skala yang jauh lebih personal. Bagian kedua, cetak biru energi pribadi Anda. Kita bakal lihat gimana hukum universal ini munculnya di dalam tubuh kita sendiri. Contoh paling konkretnya ya ada di kita, manusia. Jadi, di model ini ada tipe energi namanya manifestor. Gampangnya, energi mereka itu diproyeksikan ke atas sejauh 6 satuan, dengan satu satuannya itu adalah panjang napas mereka sendiri. Proyeksi 6/1 ini yaitu dia, cerminan langsung dari rasio kosmik yang sama, tapi sekarang bekerja di dalam diri kita. Oke, kita udah tahu nih rasionya ada di alam semesta, ada juga di diri kita. Terus, gimana cara nyambunginnya? Nah, di bagian ketiga ini kita bakal bahas aplikasi praktisnya lewat sebuah teknik meditasi yang unik banget. Bedanya tuh ada di fokusnya. Meditasi yang biasa kita kenal kan seringnya fokus ke napas, horizontal, tarik, buang. Nah, teknik kosmik ini beda. Dia ngajak kita buat bikin koneksi vertikal. Jadi tujuannya bukan cuma rileks, tapi benar-benar ngebangun aliran energi satu arah. Dari dalam diri, lurus ke atas, langsung ke sumber universal itu tadi. Oke, kita bedah dikit ya gimana strukturnya. Jadi, bayangin di pusat kesadaran kita itu ada inti cahaya yang super terang, namanya paradise. Nah, karena saking terangnya, inti ini dilindungi sama dua perisai energi, disebutnya tubuh hitam atau dark bodies, yang muternya berlawanan arah. Oh ya, satu lagi, biar selaras sama energi bumi, meditasinya disaranin buat menghadap ke utara. Terus, gunanya tubuh hitam ini apa sih? Jadi gini, fungsinya ada dua. Pertama, dia itu perisai. Cahaya dari paradise itu katanya kuat banget, bisa nyilauin kesadaran kita. Nah, perisai ini yang ngeredupin. Kedua, dia itu kayak wadah. Dia mastiin energi yang berharga itu nggak bocor kemana-mana, tapi benar-benar keserap sepenuhnya ke dalam diri kita. Oke, dari teknik yang sifatnya personal, sekarang kita lompat ke implikasi kosmik yang paling wow. Bagian keempat, perjalanan galaksi sang jiwa. Model ini nawarin jawaban yang spesifik banget tentang apa yang terjadi setelah kita nggak ada lagi di dunia ini. Perjalanannya dimulai dari sebuah angka yang mungkin Anda pernah dengar, 21 gram. Nah, berdasarkan eksperimen lama di awal abad ke-20, model ini make gagasan kalau ini tuh berat fisik dari jiwa. Massa yang lepas dari tubuh pas kematian. Dan ini kan pertanyaan paling mendasar ya. Pas jiwa seberat 21 gram itu lepas, terus dia kemana? Apa dia cuma ngambang gitu aja tanpa tujuan? Nah, menurut model ini jawabannya jelas tidak. Semuanya ada sistemnya, teratur banget. Mekanismenya disebut gravitasi kepribadian. Coba deh, jangan bayangin ini kayak gravitasi yang narik apel jatuh. Anggap aja ini gravitasi yang narik kesadaran. Jadi, seluruh hidup kita, siapa diri kita, apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain, semuanya itu ngebentuk gaya tarik yang unik. Dan gaya tarik inilah yang nentuin jiwa kita bakal pergi kemana.
Dan disinilah konsepnya jadi radikal banget. Lupain semua gambaran tentang lubang hitam yang serem dan ngehancurin segalanya. Dalam model ini, lubang hitam itu justru gerbang. Mereka adalah tujuan pertama, alam pertama yang nyambut jiwa setelah ninggalin tubuh fisiknya. Wah, dan analogi ini ngejelasin prosesnya dengan keren banget. Bayangin lubang hitam supermasif di tengah galaksi kita, Sagittarius A bintang, itu kayak magnet raksasa. Nah, jiwa kita yang punya gravitasi kepribadian itu udah kayak serpihan besi. Mau nggak mau, pasti bakal ketarik ke magnet itu. Sebuah hukum kosmik yang nggak bisa dihindari. Jadi alurnya jelas banget ya. Langkah pertama, kematian, jiwa 21 gramnya lepas. Langkah kedua, gravitasi kepribadian langsung aktif, mulai narik. Dan langkah ketiga, jiwa kita ditarik, nggak bisa nolak, ke pusat gravitasi galaksinya. Buat kita yang di Bima Sakti, ya tujuannya ke Sagittarius A bintang. Oke, kita udah ngebahas soal rasio, meditasi, sampai perjalanan jiwa. Sekarang di bagian terakhir kita bakal coba satuin semua potongan puzzle ini buat ngelihat gambaran besarnya. Kayak apa sih peta realitas yang baru ini? Kalau diringkas, gambarannya kira-kira begini. Realitas kita ini katanya cuma satu dari 7 alam semesta yang stabil yang asalnya dari 3 entitas awal. Ini jelas pandangan yang beda banget dan bahkan nantang fondasi fisika modern. Kenapa? Karena model ini bilang kalau sains kita sekarang tuh belum benar-benar ngerti peran sentral dari kesadaran dalam realitas. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau benar kesadaran kita, jiwa kita ini nggak diatur sama hukum fisika yang kita kenal, tapi sama gaya non-fisik kayak gravitasi kepribadian, apa dong artinya itu buat hakikat realitas itu sendiri? Ini kan benar-benar bisa mengubah total cara kita mandang alam semesta dan juga tempat kita di dalamnya.